Eh, ini kalian dulu yang kenalan atau gimana? Bebas. Oke, aku dulu aja ya. Oke, Mbak. Udah tahu kan nama aku Mita. Di sini aku perwakilan dari Seniin. Seniin, kenapa kami yang diminta untuk mentoring kalian? Karena kami ikut skripsi kewirausahaan. Ya, Mbak. Mungkin kalian bisa kenalan. Iya. Iya, kami dari kelompok 2 Sosiopreneur kelas B. Mungkin ada namanya juga tertulis ada aku Dwiki, ada yang lain juga. Silakan. Aku Nusya, Mbak. Aku Rizky. Aku Dila, Mbak. Dan yang belum masuk itu namanya Novando sama Kresna, Mbak. Barangkali tahu. Oh, 2 orang. Iya, 2 orang. Jadi yang satu tuh baru respon doang, belum masuk sini. Oke. Kan hari ini mau bahas apa? Atau hari ini agendanya apa, tahu kan? Iya, Mbak. Sharing something ya, Mbak? Iya. Jadi mentoring sosio kalian kan bikin bisnis sosial kan? Iya, Mbak. Iya. Mungkin bisa diceritakan dulu, kan aku nggak tahu kan. Itu apa bisnisnya? Baik, Mbak. Mungkin ada yang masih tahu. Ya, ada yang mau jelasin apa aku aja? Wiki boleh? Oke, Mbak. Jadi bisnis sosial kami itu judul besarnya itu pemberdayaan kampung Cumpat dengan pengolahan limbah kerang. Jadi bentuk bisnis kami ini two-sided market, yang mana di tujuan awal kaminya itu untuk memberdayakan masyarakat kampung Cumpat yang Kampung Cumpat ini ada di daerah Kenjeran dan punya banyak limbah kerang di sana. Dan di situ kami ingin mengolah limbah kerang itu buat menjadi suatu hal yang bisa dijual. Yang selanjutnya itu tuh barang itu tuh nanti sebelumnya itu kami riset dulu, kami hubungkan dengan anak teknik kimia. Kami riset bisa jadi apa aja ini kerangnya. Terus jika sudah benar-benar visible itu kerangnya bisa dibuat jadi apa, kami mengedukasi masyarakat kampung yang limbahnya diambil, mengedukasi untuk bahwa ini loh kerang ini bisa dibuat jadi seperti ini. Dan sekarang dari kami mau memulai proyek untuk pembuatan barang itu di Kampung Cumpat, sehingga barang tersebut nanti bisa dijual dan revenue-nya untuk Kampung Cumpat sendiri. Jadi secara garis besar yang kami tawarkan itu sebenarnya sebuah sistem, Mbak, sebuah sistem pemberdayaan yang memanfaatkan resources yang ada di dalam suatu kampung tersebut, seperti itu. Oh, berarti kalian nggak membantu untuk misalkan kan itu dijadikan sesuatu. Iya, Mbak. Nah, itu sesuatunya itu punya nilai jual atau gimana? Iya, punya nilai jual, Mbak. Nah, sesuatu yang punya nilai jual itu kalian bantu untuk pasarkan atau enggak, atau gimana? Iya, dibantu untuk pasarkan, Mbak. Iya, kita bantu. Oh, sampai saat ini sesuatu yang punya nilai jual itu apa aja? Pupuknya pupuk sih, Mbak. Iya, Pupuk cair. Yang sejauh ini yang paling menurut kami paling komersil itu pupuk, Mbak. Pupuk kerang. Okay. Ini udah jalan sampai mana bisnisnya? Kami, guys, coba ada yang jelasin selanjutnya. Gantian. Sebenarnya baru sampai komunikasi sama warganya aja sih, Mbak. Terus belum bisa lanjut, soalnya kan ya ada COVID ini. Oh. Jadi berhenti sampai di ngobrol sama warganya aja. Iya, cuma kayak bilang ini kami punya ide intervensi gitu. Tapi ya belum mengimplementasi sama sekali.
Eh, Mbak, maaf waktu baru join. Kenalin, aku Novando Atmaja, Mbak. Sorry baru Oke, join. oke. Ya. Eh, Aku di sini bagian operasionalnya, Mbak. oh iya, tadi belum perkenalan bagian apa. Mungkin Oh bisa iya. yang lain. Oh, iya. Saya juga belum, Pak. Saya Kresna, NRP 095 sebagai researching, Mbak. Oke. Yang lain? Yang Saya lain tadi Nurifki sebagai finance, Mbak. finance. Oke. Saya Kusuma Khotimah sebagai marketingnya, Mbak. Oke. Saya Jila administrasi. Oke. Saya Jelas Rizky, Rizky, aku tahu. Siap. Kan sekarang keadaannya lagi ada wabah ini kan. Terus kalian melakukan apa? Maksudnya kan nggak mungkin kan berhenti gitu aja. Untuk kamu. Ya, Kemarin kami sejauh ini presentasi progres itu kalau sama Bu Putih kami itu disuruh untuk memantapkan kembali di proses planning ya, di mana proses yang nggak perlu untuk ketemu orang, berembuk. Jadi kita memantapkan rencananya, Mbak. Dan sejauh ini kami udah mulai beberapa itu sih sebenarnya sesuai sama yang diberi penugasannya, tapi menurut kami hal itu masuk ke dalam planning juga, Mbak. Gitu. Ada semacam analisis pemasarannya kayak gimana, terus operasionalnya kami bikin layout, kami bikin pembagiannya kayak gimana gitu, itu udah. Oh, barangkali Mbaknya mau lihat PPT kami mungkin. Oke, boleh. Mungkin ada salah satu yang ini bisa nge-share. PPT paling terakhir. Iya, PPT paling terakhir aja. Iya, gitu. Berarti selama sebelum corona, kalian udah berapa kali ketemu sama mitra sosialnya? Dua apa tiga ya? Sebenarnya tiga kali. Tiga. Tapi untuk komunikasinya sih sebenarnya udah terlalu banyak sih, Mbak. Cuma kalau langsung datang itu 3 kali sih, kurang lebih. Oke. Selama 3 kali itu, apa kalian menemukan kesulitan atau gimana? Soalnya kan aku sendiri juga basicnya kan sosiopreneur. Jadinya tahu gitu, apa aja yang kendalanya gitu. Oke. Jujur kalau waktu pertama kali kami datang ke kampungnya itu, Mbak, itu sebenarnya kampungnya itu sangat welcome banget sih, Mbak. Alhamdulillah sampai sekarang itu welcome. Maksudnya kami itu udah sampai datengin RW juga. Maksudnya di welcome sama RW itu udah cukup baik. Maksudnya komunikasinya cukup baik. Mungkin yang mungkin kendala kami itu kan kami waktu datang ke situ kan kami bukan langsung nawarin solusi kan, Mbak. Kami datang dengan mau nanya masalahnya ada apa aja. Nah, mungkin kendala kami itu malah ngimpun masalah-masalah yang ada di sana gitu loh, Mbak. Jadinya kayak fokusan kami itu masih terlalu untuk waktu itu masih terlalu kayak jalannya kemana-mana gitu, maksudnya karena terlalu banyak masalahnya gitu kan. Terus sampai suatu hari kita udah nemu mereka ada permasalahan sampah kulit kerang itu. Ya akhirnya sejauh ini yang kita sampai sekarang masih bingung solusi, masih ada permasalahan itu adalah kami masih belum nemu solusi outcome-nya, Mbak. Maksudnya mau dijadiin apa olahan kerangnya itu. Ya ada sih yang pupuk tadi, tapi ya kami kan belum eksekusi sejauh mana pupuk itu berhasil kayak gitu sih. Tapi untuk masalah sama kampungnya sih overall oke sih, maksudnya alhamdulillah dia welcome banget. Soalnya ada beberapa, mungkin gini, kan beberapa perkampungan atau sasaran mitra sosial itu rata-rata itu kayak udah beberapa kali dikunjungi sama mahasiswa kan. Oh iya. Nah, kadang mahasiswa itu datang waktu butuh doang, terus habis itu ditinggal. Jadi kadang beberapa dari mereka itu macam trauma. Jadi kayak susahnya itu di yang baru datang. Jadi misal kayak ada yang baru datang gitu, malah pemikirannya itu kayak
ntar bakal ditinggal kayak gitu. Jadi kayak mungkin ada beberapa mitra sosial yang kayak gitu. Kalau kalian nggak atau gimana? Soalnya setahu aku juga di Kenjeran itu udah banyak banget, nggak cuman MB. Maksudnya di luar MB pun banyak gitu yang kesana. Iya. Jujur waktu pertama kali rencana kami ke sana itu kalau saya pribadi itu saya dapat gambaran dari dulu ada Mas Azizi, Mbak. Mas Jack. Dia tuh juga bikin pupuk dari kampung tersebut, maksudnya dari daerah tersebut, tapi dia ngambilnya limbah kulit kerang kayak gitu. Limbah kulit kepiting, Mbak. Nah, dari situ saya kepikiran langsung waktu waktu itu Mas Azizi nggak ngasih tahu kampungnya di mana yang diolah itu. Terus saya sama Diki waktu itu berangkat ke situ pertama kali. Itu langsung langsung nyari permasalahan apa. Terus nemu limbah kulit kerang. Terus waktu udah nanya-nanya itu katanya memang daerah situ, apalagi kampung itu sudah berapa kali didatengin kita gitu, Mbak. Maksudnya dulu anak MB ada angkatan 2019 itu juga ada yang pernah ngikutin lomba sampai dia menang lomba di mana gitu. Terus ada dari kimia, katanya dari kimia itu teman kami yang anak teknik kimia itu katanya kampungnya tuh jadiin kampung percobaan teknik kimia kayak gitu. Kampung binaan tuh. Kampung binaan teknik kimia. Terus ada juga yang katanya yang pernah beli limbah-limbah kerang di situ dari mahasiswa mana gitu. Ada kayak gitu-gitu, Mbak. Dan rata-rata sih memang mereka nggak ada sustainnya sih. Tapi sejauh ini dari kampungnya sendiri kayak nggak ada ini sih, Mbak, nggak ada resahan sih. Cuma waktu itu ada yang salah satu warga tuh ngomong justru keresahannya dari pemerintah, Mbak. Jadi waktu itu pemerintah ngasih program buat paving dari limbah, tapi berhubung demand-nya udah nggak ada dari paving itu, akhirnya ditinggal sama pemerintah kayak gitu, Mbak. Oke. Jadi kalau misalkan yang aku omongin tadi itu nggak terlalu bermasalah ya buat mereka. Sejauh ini masih belum. Oke. Sejauh ini kendala kalian apa? Maksudnya selain ya pasti kendala utama corona sih. Iya. Jadi nggak bisa ini kan. Tapi maksudnya imbasnya dari corona ini di kelompok kalian gimana? Imbasnya di kami gimana ya, Mbak? Satu, yang pasti sih kami jadi nggak bisa komunikasi langsung ke warganya, Mbak. Kan terlebih warganya itu maksudnya belum sefamiliar kami dengan Zoom maupun WhatsApp ataupun yang lain. Jadi kayak mau menggapainya tuh ada kesulitan tersendiri dan kami nggak bisa buat melakukan hal-hal lain yang harus dilakukan bareng-bareng gitu loh, Mbak. Sebenarnya corona itu cuma kayak menjebak kita di dalam rumah aja. Kalau misalkan pekerjaan seputar planning sih insya Allah enggak, Mbak. Oke. Berarti rencana untuk menghubungi mereka di tengah wabah ini nggak ada? Paling lewat WhatsApp aja sih, Mbak. Dan itu pun kami merasa kalau misalkan perlu untuk menghubungi itu saat benar-benar butuh aja. Kami agak sedikit khawatir juga, Mbak, soalnya dari warganya sendiri agak takutnya malah menyimpan harapan banget gitu loh, Mbak. Dan kami kan di sini posisinya mahasiswa gitu, Mbak, bukan institusi apalagi pemerintah yang mungkin bakal ngasih duit kayak gitu kan enggak, Mbak. Makanya waktu kemarin kami tanya ke Bu Putih juga, kata Bu Putih ya ambil jarak sewajarnya gitu, Mbak. Kalau misalkan mau ngambil informasi apa-apa tuh nggak terlalu membeli harapan lah istilahnya. Gitu, Mbak. Ini kalau boleh curhat ya, Mbak ya. Jadi gini, Mbak. Kami itu memang saat ini itu ya kalau kita tahu kan kampung, maksudnya warga kampung sekarang masih kekurangan, apalagi dalam kalau krisis kayak gini kan pasti pendapatnya berkurang kan, Mbak. Nah, kami waktu itu juga pernah dimintain proposal dari warga kampung buat danain program mereka. Nah, waktu itu udah ya kayak gimana, maksudnya kita langsung minder duluan gitu, Mbak. Karena karena kita ya masih belum bisa ngasih harapan gede banget kan, Mbak. Apalagi kalau saat kayak gini pendapatan mereka menurun, pasti mereka tuh kayak nyariin kami yang waktu itu sebagai pemberi harapan kayak gitu, Mbak.
Kayak kami Iya sih. disuruh Bu Putih jaga jaraknya kayak gitu. Terus planning kalian gimana? Maksudnya itu nggak mungkin kan sosiopreneur ini berhenti di tengah jalan gitu karena kendala ini gitu. Gimana ya planning? Yang di Gancat kemarin gimana, Div? Yang di perencanaan kemarin pas presentasi? Div? Jadi Oh, sama ini sih. Yang itu. Jadi gini Mbak, kami nyiapin bisnis plan. Maksudnya nyiapin semua persiapan. sama Kalau mau misal bikin valuasi dikit ya. bikin valuasi, terus sama itu kita mau nyiapin, kami mau nyiapin buat semua materi-materi dari kami untuk diikutin lomba biar kami bisa dapetin dana. Nanti dananya itu ketika krisis sudah jadi, kami bisa langsung eksekusi gitu Mbak, karena modalnya udah ada. Kayak gitu. Kami udah, kalau boleh cerita juga, kami udah ini sih Mbak, udah pernah ikut satu lomba dan alhamdulillah udah dapat dana hibah. Tinggal ya kami masih mengikut-ikutkan lagi berikutnya. Yang ini, yang outputnya pupuk itu. Lomba itu sebenarnya kami lomba pitching dari kayak seminar idea gitu Mbak. Jadi acara utamanya tuh seminar ide, tapi ternyata di dalamnya tuh ada lomba pitchingnya dan kami pas pitching itu menang. Kami waktu pitching itu menawarkan ide bisnis two-way market, Mbak, two-sided market maksudnya. Jadi kami jual B2C juga, kami jual B2B juga, gitu Mbak. Yang dijual pupuk ini? Iya, di outputnya waktu itu kami pupuk sih. Karena pupuk itu sejauh ini paling jauh progres untuk diusahakannya gitu. Kami udah menghubungi dari mahasiswa teknik kimia, mahasiswa agroteknologi, gitu Mbak. Oh, berarti kalian rencananya bukan hanya B2C tapi B2B juga? Gimana Mbak? Iya, Mbak. Rencananya bukan B2C aja tapi B2B juga. Iya. Tapi yang dijual di B2B bukan pupuknya, Mbak. Gitu. Iya, yang dijual di B2B bukan pupuknya, Mbak. Tapi melibatkan mitra sosial kalian atau enggak? Mitra sosialnya yang lain, Mbak. Jadi kami B2B-nya itu menjual ide bisnis, Mbak, ke perusahaan buat CSR gitu. Kami sih visinya seperti itu karena kami dapat masukan juga dari Bu Janti dan Bu Putih itu katanya untuk seorang peran bisnis developer itu di Indonesia tuh masih kurang, Mbak. Jadi kayak kami menawarkan sebuah sistem ke perusahaan atau ke organisasi untuk melakukan CSR atau melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi kampungnya kampung yang lain. Iya Mbak, kurang lebih kayak gini Terus bentuk two-sided marketnya. Kalau case yang mata kuliah ini, kalian kan berarti pasti ditanyain perencanaan marketingnya, perencanaan gitu kan, targetnya siapa? Kalau boleh tahu siapa? Maksudnya targetnya gitu. Kalau sekarang kita nargetinnya ini Mbak untuk pupuknya karena salah satu anggota kami Novanda tuh ada kenalan paguyuban tani. Jadi itu jadi sasaran utama untuk si pupuk yang akan kita jual nanti gitu. Kalau untuk medianya kita sih pakainya sejauh ini masih mikirnya dari Facebook Mbak. Soalnya kan Facebook tuh banyak banget komunitas kan, komunitas-komunitas kayak yang pecinta apapun gitu di situ daripada dibanding Instagram kan lebih kayak beda gitu segmentasinya. Untuk ini sih kalau misalkan kalian bisa kerja sama pemerintah juga lebih bagus sih. Oh baik Mbak, makasih sarannya. Nanti kami nyari juga sih. Iya. Mbak, boleh nanya Mbak? Maksudnya Mbak, ya boleh. Maksudnya gimana caranya kayak apa ya? Mengkolaborasi dengan pemerintah kayak gitu Mbak? Karena selama ini kayak kolaborasi dengan pemerintah itu ya maksudnya anggaran landasannya harus jelas bla 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 kayak gitu-gitu sih maksudnya. Gimana Mbak? Triknya? Yang setahu aku kalau misalkan ini khusus pemerintah Surabaya ya. Yang jelas kalian harus nyiapin proposal yang benar. Soalnya Bu Risma itu terbuka sih kalau buat kayak gini-gini. Soalnya kan gimana?
Bu Risma itu gini-gini. Kalau kasusnya kalian, setahu aku tuh punya informasi kalau Bu Risma itu punya kayak taman sendiri gitu kan. Taman khusus untuk tanaman-tanaman di Surabaya. Nah, kalau misalkan kalian bisa nge-link ke situ, itu bakal lebih bagus sih. Terus kalau buat UMKM itu bisa datang di Viola. Itu tempatnya UMKM untuk dinaungi di pemerintahan kota sih. Jadi kayak misalkan pendaftaran perusahaan gitu tuh ditanggung sama pemerintah kalau misalkan kalian bagus. Oke, Mbak. Jadi Alurnya kayak gimana, Mbak ya? Alurnya, Mbak? Nyiapin proposal yang bagus ya. Kalau misalkan tergantung dulu, ini tujuannya kalian buat kerjasama atau gimana? Kalau misalkan tujuannya cuma buat kayak mendaftarkan perusahaan kalian atau soalnya kerjasama sama pemerintah juga kan harus punya apa ya, legalitas ya gitu. Nah, itu kalian langsung ke dinas UMKM di Siola, itu langsung daftar aja di situ buat jadi status kalian UMKM. Terus habis itu nanti kalian mengajukan aja itu proposalnya gitu. Jadi Mbak, mungkin sebelum mengajukan bentuk kerjasama ke pemerintah, berarti kami melegalkan diri kami dulu gitu, jadi UMKM gitu. Apa nggak usah? Soalnya, ya rata-rata pemerintah itu minta kayak gitu sih, minta harus legal dulu gitu. Nah kan kalau melegalkan sendiri itu kadang biayanya cukup gede. Nah pemerintah itu bisa bantu. Atau kemarin aku dapat link dari Pak Berto sih buat melegalkan perusahaan dengan harga yang murah gitu. Soalnya kalau misalkan kerja sama pemerintah itu kan kadang dimintain kayak buat LPJ dan lain-lain gitu kan. Nah itu harus kayak lengkap gitu legalitasnya gitu sih. Oke, Mbak. Ribet ya, Mbak. Selain yang sama link apa namanya tadi paguyuban tani, mungkin yang lainnya mungkin atau ada rencana kemana gitu untuk selanjutnya kan nggak mungkin kan ke situ aja. Ini jadi untuk di B2C yang kami itu kan kami rencananya jual pupuk. Kami kemarin itu sudah bikin analisis STP-nya. STP itu untuk 2 bentuk bisnisnya Mbak, yang B2C ada, yang B2B ada. Yang B2C itu kami lebih menekankan kepada orang rumah tangga Mbak, atau household sama ke petani. Jadi setelah kami lakukan kalkulasi waktu lomba sekalian kemarin itu, kami menemukan bahwa si household atau rumah tangga ini lebih memungkinkan untuk dijadikan first market kami gitu Mbak. Jadi kayak orang rumah tangga yang mempunyai hobi untuk bercocok tanam, hobi sama pupuk organik seperti itu Mbak. Untuk yang B2C, menyasar yang rumah tangga gimana? Yang B2C? Gimana Mbak? Caranya untuk menyasar yang itu kalian gimana? Melalui apa maksudnya? Mbak, izin ambil charger ya Mbak ya? Oke. Ya, oke. Untuk cara kalau untuk yang household ya, mungkin kita nanti juga bakal masukin ke iklan-iklan di online gitu Mbak, kayak Facebook Ads mungkin, kalau nggak Instagram Ads, biar lebih nyebar gitu awareness dari kalian harus mereka. Analisis juga sih biasanya kan kalian sasar rumah tangga, berarti kemungkinan besar ibu-ibu kan. Nah ibu-ibu itu lebih banyak di mana? Maksudnya lebih titik kumpul terbanyaknya itu di mana? Soalnya misal yang lain, misal kelompok lain pada bikin Instagram atau
pada bikin Instagram karena emang targetnya di situ, sedangkan kalian mungkin nggak di situ, kan kalian harus mempertimbangkan itu juga kan. Soalnya kalau misalkan kita apa namanya itu taruh semua, itu semacam kayak agak buang-buang gitu. Soalnya kan belum intinya kalian bisa memaksimalkan di tempat yang kalian mau tuju gitu. Terima kasih banyak Mbak masukannya. Oke. Ya sih sebenarnya aku juga masih belajar soalnya kan ya namanya juga masih skripsi. Semangat, Mbak. Oh, Mbak boleh ini nggak Mbak? Boleh minta insight-insightnya dari Mbak waktu maksudnya dari seniin sendiri kayak gimana Mbak dulu prosesnya dari awal sampai sekarang gitu. Prosesnya dari awal. Aduh panjang banget kayaknya. Soalnya kan sosio dari semester 4. Terus itu kita nggak lanjut. Maksudnya ya emang nggak ada skripsi kewirausahaan kan waktu itu. Baru tahu itu semester 6 balik lagi dan kita sempat ganti mitra sosial gara-gara dulu itu mitra sosial kita itu anak-anak jalanan yang ada di dinas sosial tuh. BTW nanti follow ya IG-nya. Oh siap Mbak, siap. Oh iya Mbak, siap. Cuman @seniin, oke. Nah itu dulu kita itu berangkatnya dari masalah banyaknya anak-anak jalanan yang coret-coret di jalanan, gitu kan. Terus graffiti. Iya betul. Yang kan agak meresahkan warga kalau misalkan itu yang coret-coret anak jalanan gitu kan. Nah terus kita coba bikin pelatihan, bikin apa ya? Ya gitulah memberdayakan anak-anak itu di dinas sosial. Tapi pelatihannya kalau boleh tahu Mbak? Boleh. Melukis. Pelatihannya tuh melukis. Iya, soalnya produk kita fashion aksesoris tapi uniknya itu di lukisnya. Terus karena seiring berjalannya waktu itu orderan cukup banyak, kita sempat kewalahan gara-gara anak-anak, namanya juga anak-anak kan, susah untuk buat diarahkan. Nah gitu, dulu kita arahnya lukisnya itu abstrak. Soalnya kalau misalnya diarahkan buat apa namanya, yang emang berbentuk kayak gitu susah. Terus akhirnya kan selesai waktu itu semester 4. Terus waktu mulai skripsi lagi kita mikir kalau misalkan kerja sama mereka itu nggak bisa karena sempat ditentang itu karena mempekerjakan anak di bawah umur. Anak-anak. Oh iya, child labor. Iya. Terus akhirnya ganti apa Mbak? Mitra sosialnya? Akhirnya ganti kita rombak jadi mitra sosialnya di jahitnya. Gitu. Jahitnya anak-anak gitu? Bukan. Oh. Nggak anak-anak lagi dong. Oh gitu, iya maaf. Ya, jahitnya di ibu-ibu kayak di perkampungan. Perkampungan itu kayak ada ibu-ibu yang dulunya itu kayak mantan pegawai konveksi gitu. Yang udah nggak bekerja terus kita pekerjakan lagi gitu. Sekalian nanti kita sambil apa ya? Kita juga sharing-sharing sama mereka tentang bisnis, tentang gimana cara memasarkan, gimana riset, gitu-gitulah. Terus kita juga mengusahakan untuk kerja sama pemerintah buat ningkatin skill. Kan kadang pemerintah suka ngadain kayak pelatihan menjahit gitu-gitu kan. Nah, kita pengennya mau kayak gitu tapi masih bisa kan gitu. Mbak waktu dulu ngehimpun anak-anak jalanan, terus kan ngelukis kan Mbak. Waktu itu dulu waktu menemukan ide itu ngehimpun anak-anak jalan dulu atau nemu ide lukis dulu Mbak? Terus cari subjeknya kayak gitu. Jadi masalah dulu. Awalnya pasti masalah dulu. Masalahnya kita ngelihat di yang itu, yang tadi aku bilang kan yang coret-coret itu. Terus di sisi lain kita nggak mau kalau misalnya ini sosio oke sosio, tapi nggak mau kalau yang dijual itu gitu-gitu aja. Ngerti nggak sih? Maksudnya kayak
nggak terlalu menjual gitu loh. Soalnya ada kelompok lain yang bikin kayak bunga-bungaan dari sedotan. Itu kan bakal susah banget kan menjualnya. Iya, Mbak. Itu kita mikir gak mau kayak gitu. Akhirnya kita bikin yang produk yang emang bisa buat dijual. Akhirnya kita nemu itu pakai teknik lukis. Gitu. Jadi nggak gimana ya ngomongnya, nggak limbah-limbah banget lah gitu. Itu keterampilan lukis yang waktu ngadain workshop itu dari Mbak sendiri atau ada nge-hire tim lain gitu Mbak yang di bidang itu? Kebetulan ada 2 orang di kelompokku yang emang pinter dan suka gitu. Jadi emang ya disesuaikan sama kemampuan kita juga sih. Waktu itu mikir kayak ada 1 orang yang emang ide seninya itu jalan gitu. Jadi oke nih masuk. Terus satunya ternyata emang suka lukis gitu. Ya udah kita akhirnya yang lain coba cari tahu kira-kira teknik-teknik lukis itu apa aja kayak gitu-gitu sih. Jadi ya emang kita nggak bisa bikin ini tapi nggak disesuaikan sama kemampuan kita gitu. Soalnya ya itu penting sih. Soalnya kalau nggak sesuai sama kemampuan kita atau passion kita, itu bakal keteteran di akhir. Oke. Mungkin kayaknya udah dulu ya. Ini 30 menit kan, kasihan kelompok lain. Iya, oke. Ada jadwalnya Mbak? Iya, ada jadwalnya. Oh. Mbak, terakhir Mbak. Banyak ya, Mbak. Oke. Mbak, mau nanya terakhir Mbak. Mbak. Kan Mbak kan udah ada peralihan dari waktu itu ngelukis sekarang ke jahit-jahitan gitu ya Mbak ya. Nah, berarti untuk valuasi dari bisnis seniin sendiri itu berubah juga atau gimana Mbak? Apanya yang berubah? Maksudnya kayak value-nya dari seniin sendiri, ataukah dulu kan ngelukis, maksudnya ngelukis. Kalau sekarang kan udah jadi pergantian ngejahit kayak gitu Mbak. Apakah dulu emang masang landasan seniin itu ngelukis atau bebas gitu Mbak? Oke. Kita sih bukan ngusung di lukisnya, tapi artnya sih. Jadi entah nanti itu artnya itu bisa dalam bentuk print atau apa itu bisa gitu. Jadi gimana ya? Kita lebih misal gini, kita ngangkat art seseorang yang belum tersalurkan kayak gitu. Nah, karena kita kan udah ganti. Nah, meskipun ganti, kita juga tetap ngangkat art itu. Kita tetap lukis sekarang, cuman gantinya itu di sosionya aja sih. Tapi kalau value produknya tetap. Gitu. Berarti core-nya ya Mbak yang masih ya Mbak ya? Core dari sendiri gitu ya? Iya masih. Cuman mitranya aja yang ganti. Oke Mbak kalau gitu. Teman-teman pertanyaannya udah ada lagi? Udah, makasih Mbak. Mbak, makasih banyak ya Mbak ya. Jangan lupa di-follow ya. Jangan lupa di-follow. Mbak, sukses skripsinya ya Mbak ya. Oke, thank you. Ya Mbak Mary. Dadah. Terima kasih ya.